Halo, selamat pagi. Nama saya Reza. Eh, Pendidikan saya itu saya sekolah di UI, terus saya sekolah lagi S2 MBA di Inggris. Nah, bisnis saya ada beberapa sebenarnya. Saya ada di laundry, bisnis saya ada di laundry. Laundry saya ada 9 cabang. Saya supplier laundry juga. Saya partnership dengan 50 laundry sejakarta. Kemudian saya juga ada bisnis properti. Saya juga lagi bikin startup. Nah, yang bikin startup tapi saya nggak bisa begitu sharing karena masih tahapannya masih prototype. Tapi kalau Pak Randy ini lagi jalan startupnya. Nah, ya, sekarang saya tanya Pak Randy. Selamat pagi kawan-kawan semua. Nama saya Randy. Saya seorang startup entrepreneur. Background saya computer science. Pernah kerja di Sydney Australia 4 tahun sebagai programmer. Lalu balik ke Indonesia, take over bisnis keluarga selama 4 tahun. Setelah itu saya menjalani dunia startup. Di dunia startup saya sudah selama 3 tahun. Startup pertama saya itu perusahaan.com. Itu kita bikin sosial media untuk komunitas. Kan di idenya waktu itu tuh di Indonesia kan banyak tuh anak-anak muda yang join komunitas ya, komunitas bola, komunitas apa gitu. Makanya kita bikin sosial media untuk itu. Nah, yang pertama itu gagal. Nah, yang kedua yang saya jalankan juga itu influencer.com. Influencer.com itu adalah sebuah wadah yang menghubungkan antara brand dengan sosial media endorser. Yang kedua ini traction-nya cukup bagus. Kita di Alsa Rank sempat di top 2000 website di Indonesia. Sudah sempat juga ditawarkan pendanaan 2 kali, tapi saya tolak dua-duanya. Ya, itu sih kira dari saya. Oke, terima kasih kepada Pak Reza dan Pak Randy untuk perkenalannya. Kita akan segera mulai bincang-bincang kita ya mengenai startup. Jadi topik kita hari ini adalah tentang startup. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah atau mungkin bahkan sering mendengar mengenai startup. Karena kita akan tanyakan nih kepada Pak Reza dulu kali ya mungkin ya. Pak Reza, apa sih bedanya startup dengan bisnis? Apakah sama atau beda, Pak? Oh, Randy dulu. Oke, kalau itu Pak Randy, silakan Pak Randy. Jadi kalau secara definisi ya, startup itu adalah sebuah organisasi yang berinovasi meluncurkan produk atau servis baru dalam keadaan yang tidak menentu. Keadaan tidak menentu inilah yang membedakan antara startup dengan bisnis biasa. Ya. Yang tidak menentunya itu apa? Startup itu biasanya bisnis modelnya belum ada atau belum teruji. Operational modelnya, revenue modelnya, growth modelnya itu belum ada, belum teruji. Ya, jadi contohnya nih, kalau saya boleh tanya, jual bakso startup atau bukan? Bukan. Ayo, startup atau bukan? Jual bakso. Boleh nggak tahu ya? Jual bakso itu sebenarnya bisnis biasa lah, intinya. Jadi tukang bakso pagi-pagi bikin bakso, ya kan, taruh di gerobak, dia mangkal di mana? Ya kan, jualan gitu. Nah, tapi jual bakso bisa juga jadi sebuah startup. Misalnya dia ada anaknya, dia mikir, Pak, ngapain jualan di situ doang? Coba aja jualan kemana-mana, jualan online misalnya. Ya kan? Yang bikin startup itu bukan online-nya. Tapi kalau jualan online ada kendala, di mana kalau misalnya dari Sumatera pesan bakso, oh gimana ngirimnya baksonya? Ya kan? Kalau ngirim baksonya cuma frozen doang, ya itu mah biasa lah ya, bukan startup. Tapi gimana kalau dia bisa bikin teknologi di mana dia kirim baksonya, yang terima itu masih hangat baksonya, bisa langsung makan. Nah, itu jadi startup tuh, karena ada teknologinya. Jadi membedakannya itu adalah itu. Jadi ada pembedaan di sisi teknologinya ya Pak. Ya, dan juga semuanya lah, bisnis modelnya segala macam itu, revenue model, growth model itu belum teruji gitu kan. Kan belum teruji ngirim bakso ke sana tuh bisa nggak gitu, nyampe anda langsung makan gitu kan. Oke, kalau menurut Pak Reza mungkin bisa menambahkan Pak Reza. Jadi startup yang dari saya sama startup yang dari Pak Randy ini ada beda. Karena startup itu ada dua biasanya sekarang, ada tipenya. Ada yang konvensional, ada yang semi konvensional atau hybrid lah ya. Ada yang benar-benar pure startup kayak sekarang. Tapi kalau startup kayak Pak Randy ini, targetnya mau dijual. Jadi targetnya memang dari awal mau bikin untuk grow, untuk brandingnya tinggi, dikenal di mana-mana. Habis itu targetnya untuk dijual. Kalau saya untuk bikin,
Nah itu makanya tergantung kalian misalnya mau bikin usaha itu yang untuk dijual atau untuk di-keep gitu. Kalau saya sih bedanya kayak gitu. Nah pasti tapi nature bisnisnya, lingkungan bisnisnya, startup umumnya pasti di teknologi. Nah kalau untuk Pak Randy, startup yang kayak Pak Randy pasti harus memikirkan exitnya gimana nih, keluarnya kita gimana. Makanya kalau Pak Randy umumnya harusnya biasanya fundingnya harus dibantu dari luar kan. Kadang-kadang tapi nggak semuanya ya. Gitu. Kalau saya exitnya saya nggak pengen exit gitu. Saya pengen terus aja jalan. Itu sih bedanya kalau dari saya. Oke, ada beda filosofi berarti Pak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kira-kira kalau kita sebagai seorang pemula di mau bisnis misalkan mau memulai jadi wirausaha, lebih baik saya pilih bisnis tradisional atau pilih startup? Mungkin Pak siapa yang Pak Reza dulu ya, boleh silakan. Tergantung kita bisanya yang mana sebenarnya. Kalau buat saya ya sebenarnya, kalau saya mau bisnis, saya mau cari yang paling gampang. Jangan gara-gara misalnya ini startup gitu kan, lagi hits terus kita ikutan sebenarnya. Kalau buat saya, kalau mau paling cepat bisnis, paling realistis gitu ya, realnya adalah apa yang paling dekat dari kita. Gitu. Kita bisanya apa misalnya? Let's say misalnya gini, kita kenal sama supplier baju, gitu ya. Kita kenal sama supplier baju. Oh iya kita mau jadi reseller, nah itu yang paling cepat bisa dapat duit gitu. Kalau menurut saya, bisa dimodelin startup juga. Kalau buat saya sih kayak gitu. Misalnya dia punya teman-teman tim IT-nya yang profesional gitu. Ya oke, gampang bikin startup gitu. Kenapa nggak bikin startup aja? Buat saya sih yang paling cepat eksekusinya yang paling baik gitu. Mungkin paling gitu. Kalau saya sih pertama kali karena bisnis keluarga itu chemical ya. Nah saya tuh I'm a geek gitu, saya suka programming, jadi saya punya teknologi gitu. Sama kayak saya masuk startup karena saya pengen di bidang teknologi tadinya. Tapi setelah 3 tahun saya jalanin, yang saya lihat, yang saya suka dari startup itu adalah kita bisa memberikan impact yang besar ke masyarakat. Ya bayangkan ya kayak Gojek aja ya bisa 200.000 orang dipegawaikan kan. Kalau pabrik gede aja paling 5.000 gitu kan, dia bisa 200.000 orang dipegawaikan gitu. Saya bilang impact sosial itu yang benar-benar bikin saya lekat dan salah. Oke. Tapi kalau kita melihat dari sisi apa namanya Pak, kesulitan gitu ya, sebetulnya lebih sulit di mana sih memulai sebuah bisnis startup atau memulai bisnis tradisional? Kalau dari sisi kesulitannya. Kalau menurut saya sih startup jauh lebih susah ya. Susah ya? Karena ya sekali lagi modelnya itu belum terbukti semuanya, belum terbukti. Ya kan, ya bisa nggak jalan masuk online gitu kan. Bayangkan dulu Nadiem waktu itu bikin Gojek kan ya, orang berani nggak pakai ojeknya dia gitu. Ya kan, dia panggil ojek, kita datang nggak, jangan gue dicuri lagi. Jadi lebih susah jauh lah kalau saya bilang sih startup itu lebih challenging gitu. Tapi juga most rewarding, saya bilang tadi ada social impact-nya itu. Kalau menurut pada saat gimana? Lebih sulit yang Iya, menurut saya lebih sulit yang startup. Saya ngapain aja sebenarnya? Karena sebenarnya alasannya adalah karena ini bisnisnya sebenarnya belum pernah ada gitu ya. Cara bisnis seperti kayak gini belum pernah ada. Yang paling sulit adalah edukasi orang. Misalnya sekarang nih, misalnya Gojek mau dibuat di Papua. Itu kita ngajarin orang untuk pakai handphone masyarakat di sana terus bisa ngambil orang kayak gitu, itu kan setengah mati juga, nggak segampang itu. Nah itu yang paling challenging adalah mengedukasi masyarakat untuk memakai produk kita. Itu yang paling sulit dibanding ke bisnis konvensional. Memang orang udah kenal, beda gitu. Itu kesulitannya gara-gara itu. Kemudian bisa disimpulkan berarti Pak, kalau startup itu selalu memang berhubungan dengan teknologi internet seperti itu ya. Jadi kelihatannya kalau kita bicara bisnis startup apa sih yang ada di mindset kebanyakan orang adalah ini bisnis yang menggunakan teknologi online, internet, apakah seperti itu selalu? Ya emang selalu ada teknologi yang involved gitu ya, karena itu yang bikin startup itu bisa scalable. Jadi dimudahkan, di-enablekan dengan teknologi. Karena kalau kita lihat sekarang itu hampir semua orang itu hidup dengan teknologi, sebenarnya tidak ada orang yang contoh kayak smartphone ya, hampir semua orang kan punya smartphone, jadi kalau nggak mau memang arahnya ke situ semua bisnisnya. Ya, tapi kalau di Indonesia yang feature phone masih banyak juga bukan? Masih 40% kayaknya. Kalau Jakarta mungkin memang rata-rata, tapi kalau yang mungkin di kota
itu kan kita punya pilihan, kita bangun sendiri atau kita bisa bersama-sama dalam satu tim membangun sebuah bisnis. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, kira-kira kalau saya mau melakukan atau mulai sebuah bisnis startup, apa saja yang dibutuhkan untuk membangun tim yang kuat, yang solid? Kalau biasanya ya, kalau startup itu founder itu ada dua biasanya ya, yang disebut satu sebagai hustler, yang kedua itu sebagai hacker. Ya, hustler itu biasanya ngurusin bagian bisnis atau marketing. Nah, kalau hacker itu biasanya ngurusin bagian development teknologinya. Nah, ini ada tren lagi nih yang ketiga nih biasanya, ada yang namanya hipster. Hipster itu yang biasanya orang yang stylenya tinggi gitu loh. Dia ngurusin penampilan websitenya gimana nih, penampilan aplikasinya gimana. Jadi ibaratnya dia ngurusin UI UX-nya lah, ya kalau teknikalnya. Nah, kalau saya sih rekomendasinya ya yang jangan dilakukan tuh jangan single fighter gitu. Ya kalau kayak saya single fighter, pertama kali bangga tuh single fighter. Kalau gue ngerti teknologi nih, saya ngerti bisnis juga, ngapain perlu partner? Dan nanti nyusahin aja gitu. Ternyata jalan bisnis itu jauh lebih susah ketimbang nggak ada partner. Ya, jadi harus saya bilang cari partner yang sesuai, baru coba jalan ke sana, jangan single fighter. Ya, jadi kalau dari saya, buat saya tipe mau bisnis manapun, startup maupun konvensional, sebenarnya semua itu butuh beberapa tim, beberapa orang. Contohnya misalnya gini, pasti ada leader, pasti ada bagian operasional, pasti ada bagian HRD, pasti ada bagian finance, sama pasti ada bagian finance, accounting, HRD, ya manajemen, sama manajemen itu pasti. Nah, mungkin kita nggak bisa hire orang itu, tapi kita harus tahu tentang bagian itu sih sebenarnya. Jadi, tapi saya rasa di semua bisnis orang-orang itu pasti harus ada yang ngatur. Kita nggak bisa ngatur semuanya, kita bisa nggak bisa biasanya. Menurut saya sih itu. Jadi umumnya minimal beberapa bagian itu di bisnis itu pasti harus ada. Kalau kita nggak bisa hire, kita harus bisa sendiri. Misalnya gini, kita nggak bisa hire konsultan akuntansi gitu. Kita nggak bisa hire konsultan finance. Ya kita yang harus hitung sendiri gitu. Contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut Pak ya. Sekarang kita bicara mengenai kalau kita pertama kali mau menjalankan sebuah bisnis, pasti yang pertama itu kan yang harus ada dalam diri kita adalah ide bisnis. Itu yang penting kan. Nah, gimana sih kira-kira kita bisa mendapatkan ide-ide bisnis yang unik atau yang menarik untuk bisnis startup? Kira-kira ada yang dari Pak Hidup? Jadi kalau kita ngomong soal ide ya, itu banyak cara sih untuk dapatkan ide startup. Ya, saya tapi sharing 3 aja nih yang saya bisa sharing. Cara pertama, kita bisa mengidentifikasikan suatu masalah di sebuah industri, lalu kita cari solusi untuk masalah itu, atau mengimprove solusi yang sudah ada. Saya contoh ambil Gojek, ya. Gojek lihat ada masalah di industri transportasi, terutama dalam mencari ojek, ya kan. Mungkin Nadiem sering nyari ojek gitu ya, atau Pangkalan suka kosong nih ojeknya, ya kan. Kalau ada juga ojeknya lagi istirahat lagi. Ya kan, udah mau jalan, nego-nego dulu harga, ya kan, mahal lagi bisa jadi hari 35.000, besok 50.000, ya kan. Nah, jadi ada masalah di situ, makanya diciptakan Gojek untuk menjadi solusi dari permasalahan itu. Ya, itu cara pertama. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah ambil solusi dari sebuah industri yang sudah jalan, diterapkan ke industri lain. Ya, contohnya saya ambil Gojek lagi deh, ya. Gojek kan udah ada solusi di bidang transportasi ojek itu. Dia lihat juga nih di Jakarta terutama kan suka macet. Kadang orang suka males beli makanan, ya kan, males keluar beli makanan. Makanya Indomie laku ya, dia makan kayak di rumah gitu kan ya. Makanya dia ciptakan GoFood, ya kan. Dia ambil solusi yang udah ada di Gojek itu, dia ciptakan GoFood untuk mengatasi masalah di bidang makanan. Nah, cara yang ketiga dan menurut saya yang paling bagus yang bisa dilakukan ya, itu kita ambil solusi yang udah ada di luar negeri. Ya, model-model yang udah ada di Silicon Valley udah jalan, kita terapkan secara lokal di Indonesia. Ya, ambil contoh Gojek lagi, Gojek dari contoh dari Uber, ya kan? Dia ambil idenya dari Uber, tapi Uber itu kan mobil ya, dia lokalisasikan lagi ke Indonesia. Maka dia pertama kali bikin Gojek, bukannya taksi gitu. Ya, itu saya bisa sharing 3 cara sih sebenarnya bisa ngebantu lah mencari beberapa ide startup yang bagus gitu. Oke, kalau dari Pak Reza mungkin mau menambahkan?
startup? Ide bisnis sebenarnya yang paling gampang tuh dari sekitar kita ya, yang kita bisa kuasain. Misalnya kemampuan kita apa, terus yang kita bisa kuasain apa, yang paling gampang buat kita deh. Intinya kayak gitu. Nah, tapi kita harus berpikir kalau untuk startup ini bisa di scalable nggak? Ini bisa dinaikin nggak omsetnya? Jangan misalnya gini, kalau saya bisa jualan bakso, saya bisa bikin bakso, ya saya bisa bikin di satu gerobak aja saya sendiri. Jadi ide bisnis itu jangan kayak gitu. Kalau untuk startup, bisa nggak sampai bakso ini seluruh Indonesia kita cover? Ide bisnisnya itu harus kayak gitu. Misalnya seperti ini dia Pak Reddy, misalnya gimana bisa nggak kita bikin bakso itu bisa sampai ke Irian Jaya, sampai ke Aceh, kita bisa jualan di situ. Misalnya kayak gitu. Apa melalui gadget lah, atau melalui online lah, atau melalui apa? Itu kan masalah channel-channelnya aja. Gitu. Tapi kita harus berpikir itu harus bisa dikembangin tak terbatas. Itu jangan kita berpikir oh kita doang yang sendirian jualan di situ. Itu aja sih. Jadi harus think big ya, Harus think besar. jangan Oke, kemudian kalau kita bicara mengenai ciri-ciri, Pak, kalau ide bisnis yang baik itu ciri-cirinya apa sih? Mungkin dari Pak Reza atau Pak Reza? Pak Reza mungkin. Kalau saya sih sebenarnya cirinya ada 3 doang. Ada gampang ciri ada 3. Ide itu harus faster, better, sama cepat. Itu gampang. Jadi ide bisnis kita lihat sama industri yang lain. Apakah kita bisa faster, kita bisa lebih cepat nggak? Apakah kita bisa better dibanding pesaing-pesaing yang lainnya? Apakah kita bisa cepat? Kalau itu udah pasti udah solving problem. Jadi agak faster, better, dan cheaper ya Pak ya. Halo Pak. Kalau saya sih dari segi startup, ciri-cirinya ada banyak sih sebenarnya bisa dibilang. Tapi saya bilang 3 yang saya paling favorit lah ya. Ciri-ciri pertama, kalian harus passionate about ide itu. Ya, jalan startup itu nggak gampang, ya, nggak semudah bisnis biasa. Nah, si Nadim aja dari tahun 2010 kan mulai founding Gojek, launching 2012, 2015 baru mulai ada traction. Benar kan setelah di aplikasi kan. Nah, itu 5 tahun loh dia baru ini loh, baru mulai berhasil loh. Ya kan? Kalau kalian nggak punya passion dalam ide itu, ya ada masalah dikit Anda gugur gitu loh. Dan di sana kalian harus ada passion di situ. Ya. Yang kedua itu pasarnya harus besar. Ya. Cari masalahnya pasarnya besar. Karena kalau kita nih effortnya nih untuk bikin startup pasar kecil sama pasar besar itu hampir sama. Tinggal kayak Pak Reza bilang, tinggal scalability-nya di mana. Ya dari solusi kita gitu. Ini pasar itu harus besar. Banyak startup luar mau masuk ke Indonesia karena populasi kita gede, 250 juta orang. Ya kan? Buat apa kita bikin startup untuk solusi pasarnya cuma 100.000? Ya 100.000 orang. Kalau semuanya pakai 100.000 orang, kalau cuma 10%, 10.000 orang doang yang pakai. Ya kan? Kalau 10.000 orang itu kalau pakai setiap hari, kalau nggak pakai ya kecil sekali jadi pasarnya. Buat apa? Ya potensi pasarnya harus besar. Yang ketiga, ide startup yang kalian mau bikin itu, kalau kalian dapat ide, itu coba dipatahkan idenya. Ya, jangan dibikin gimana caranya berhasil ini ide, jangan. Ada dapat ide, patahin dulu idenya. Pikirin berbagai macam skenario, coba tanya orang gimana nih cara bikin gagal. Gitu. Patahin dulu. Unik ya, dipatahkan dulu. Patahin dulu. Ya, patahin dulu. Jadi biasanya kalau orang pikir, wah ide ini harus gimana supaya berhasil, kalau itu kebalik ya. Nah itu jangan jatuh cinta sama ide kalian, itu bahaya. Ya, kita coba patahin dulu. Ya, setelah kalian coba patahin nih, tanya sama orang gimana skenario gagalnya. Kalau ide itu masih berdiri, nah itu ide yang bagus. Berarti dia teruji Pak ya. Teruji saya kira. Ya. Di research dulu Pak. Jadi ya research itu ya. Kita riset tuh kebutuhan konsumen, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin ada tips ya dari Pak Reza atau Pak Randy mengenai gimana ya caranya supaya saya itu bisa dapat ide-ide yang unik, yang kreatif untuk bisnis startup saya. Saya kasih yang sedikit praktikal aja ya. Step pertama yang kalian harus lakukan adalah brainstorming. Ya. Coba pikir 25 ide. Ya, 25 ide Anda tulis. Jangan ditolak dulu nih, 25 ide Anda tulis, semuanya bisa. Dari yang Anda hobi, yang Anda suka, ya kan, yang Anda frustasi, ya kayak Gojek gitu kan, ya mungkin capek nyari Gojek ya. Pokoknya semua ditulis dulu deh, 25. Ya, dari 25 itu Anda sortir. Ya, Anda evaluasi. 25 ini mana nih yang gue suka? Dari 25 ini jadikan 10. Pilih yang Anda suka yang mana.
Ya, setelah ada evaluasi, ya saatnya Anda mensurvei, ya, mensurvei pasar. Ada berapa banyak nih yang udah coba cara menjalankan ide ini? Berapa banyak yang gagal? Berapa banyak yang berhasil? Ya, dari 10 itu jadikan 5. Nah, dari 5 itu setelah Anda survei, Anda bisa putuskan tuh mana nih satu yang paling menarik. Ya, dengan tim Anda, dengan co-founder Anda, mana nih satu yang menarik. Kalau kalian ketemu ya ulang lagi dari awal. Ya, karena ide itu paling murah, ide itu bisa apa aja. Ya, ide itu bisa apa aja. Jadi tulis aja sebanyak-banyaknya sebelum Anda jalankan. Ya, karena ide itu murah, gagal itu mahal. Jadi make sure aja Anda benar-benar pilih yang benar-benar yang Anda kira-kira bisa eksekusi dengan baik. Ya, itu tips saya tim. Kata Pak. Kamu namanya? Nah setelah ada ide, misalnya kita udah temu idenya tuh ada 3 besar atau 5 besar atau 1 gitu kan. Kita harus coba misalnya salah satu framework yang bagus itu sebenarnya bisnis model Canvas. Kalau search di internet tuh ada bisnis model Canvas, gimana kita bisa nggak ide itu kita aplikasiin. Jadi dari situ kita bisa melihat secara general ide itu seperti apa, kita aplikasiin. Itu sih. Kalau bicara ide Pak, ide bisnis itu apakah harus sesuai dengan, tadi kan ada kata-kata dari Pak Ray itu passion. Berarti ide bisnis yang mau kita jalankan harus sesuai dengan passion ataupun kemampuan ataupun talenta yang kita miliki ya, atau memang kita bisa coba apa aja gitu. Kalau pas lagi brainstorming, apa aja boleh taruh gitu loh. Ya, Apa aja yang memang kalau kalian mau eksekusi, kalian harus ada passion di situ. Karena saya bilang kan perjalanan timnya itu 5 tahun gitu buat Gojek sukses. Kalian bisa nggak bertahan 5 tahun mensukseskan bisnis harap Anda gitu? Pertanyaan itu aja. Kalau kalian nggak passion, udah pasti tengah-tengah gugur. Sebenarnya kalau kita bentuk startup, kita mendingan melanjutkan yang kita sudah ahli. Misalnya kayak Pak Randy tadi punya perusahaan, maksudnya keluarganya punya perusahaan chemical. Mending melanjutkan startup untuk bidang chemical atau malah mendirikan ini nih influencer yang baru nih. Kayak yang saya bilang tadi ya, kita kalau ide itu kan bisa banyak gitu, bisa dari background saya chemical. Kalau saya nggak bisa menemukan yang masalah yang besar di chemical industry ya buat apa saya coba-coba gitu, itu background chemical tuh enggak gitu. Jadi kalau dalam bikin ide itu saya bilang taruh aja semuanya gitu loh, dari background, dari yang disuka, dari yang hobi, ya kan, terus dari yang kita sehari-hari sebel gitu melihatnya kenapa, itu taruh aja semuanya gitu loh. Ya baru saya bilang yang step-step tadi kita evaluasi semua gitu loh. Research dulu, terus survei dulu, ya kan, kita mana nih kita suka, evaluasi, baru sisa tinggal top 3 lah atau 1 yang kalian mau jalan bersama tim. Seperti itu. Oke, jadi saat sudah berjalan tuh berarti baru fokus ya. Waktu ide kita kemana-mana. Harus kemana-mana aja. Ya, coba Ya, mau bikin taksi ke bulan juga boleh. Tapi eksekusinya bisa nggak? Gitu kan? Iya, iya. Ide itu murah gitu, nggak apa-apa, pikir aja semuanya, ya sebanyak-banyaknya. Oh, berarti kita justru nggak boleh konservatif ya. Jangan. Berbatasi ya, tapi kalau saat udah memilih itu kita harus total gitu ya. Fokusnya pada saat kita udah action ya. Terkadang ide yang out of the box itu yang menjadi ini ya, yang bisa jalan namanya. Jadi kadang-kadang ada ide-ide unik yang kita mungkin nggak pikir, iya ternyata malah itu yang jalan gitu ya. Bikin apa nih? Saya tentang bisa startup ya. Itu kalau kita bikin itu sesuai dengan peluang yang ada atau sesuai passion. Nah, balik lagi ya, kalau startup itu peluang itu kadang kita bisa salah nilai. Ini nanti ke segmen selanjutnya sih, gimana cara kita launching startup lah intinya sih. Karena startup itu mungkin saya langsung lanjut aja kali ya. Masuk ke Kalau kita bikin startup itu pertama kali udah dapat ide nih misalnya nih, ya dari ide ini cara kita launchingnya itu startup itu nggak langsung launching sekali gitu enggak, tapi ada yang namanya validated learning. Ya itu dimana kita kalau udah dapat ide itu, ya kita bikin prototipe pertama. Prototipe pertama itu setelah itu kita iterasi terus tuh. Ya step pertama setelah ada prototipe itu kita tentuin goal kita nih sama metrik-metrik kita yang kita mau ukur. Misalnya user download kah, omset sebulan kah gitu kan. Nah setelah itu Anda eksekusi, kenalin ke pasar. Ya setelah Anda kenalin ke pasar, Anda evaluasi lagi nih. Ya, evaluasi. Mana nih yang gagal, mana nih yang berhasil, kenapa gagal, kenapa berhasil. Ya kan. Setelah itu Anda ada dua pilihan, improve atau Anda pivot.
Ya. Kalau menjawab pertanyaan Anda, jadi kalau mana passion, mana peluang, kalau saya bilang kalau namanya startup, Anda udah ada sortir gitu ya. Ini yang top yang Anda mau, langsung launching aja. Jangan nunggu-nunggu, karena startup itu belum ada bisnis model yang benar gitu, belum teruji. Ya kan, kalau mau lihat peluang atau mau lihat apa, kalau kita nggak bakal tahu, kalau kita nggak jalanin. Kalau menurut saya harus langsung launching aja. Launching, validate learning, repeat, launching lagi, validate learning, repeat. Ya kan, kalau saya kasih contoh Gojek lah, kita balik lagi. 2012 dia launching pertama kali kan itu nggak langsung ini kan, langsung aplikasi gitu. Jadi itu itu namanya disebut MVP sih itu. Jadi dia nggak langsung produk gitu, dia coba terus gitu loh. Ya, jadi kalau bilang opportunity atau itu saya bilang yang penting sih launching dulu deh. Kalau salah secepatnya, fail early, fix early gitu loh saya bilang. Oke, Pak Rian. Jadi kalau tentang peluang itu ya, peluang itu kalau menurut Pak Reddy kan peluangnya kita belum tahu nih, peluangnya ada atau enggak, apalagi di Indonesia misalnya tipenya gitu. Oke, untuk di Jakarta udah modern, tapi untuk luar kota segitu modernnya enggak, orangnya pakai smartphone dan yang lain-lain gitu kan. Pertanyaannya kan gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diminimalisir melalui research. Kita harus teliti dulu. Kita misalnya teliti orang Jakarta gimana, orang di daerah gimana, orang di luar itu gimana. Nah, itu kita bisa minimalisir. Saya nggak bisa bilang itu pasti berhasil gitu. Enggak, itu bisa diminimalisir ketidaktahuan kita dan keadaan truly pasar itu seperti apa. Tapi kalau kamu ngomong sebenarnya simpelnya antara passion sama peluang, itu kalau passionnya bisa dapat duit sih nggak apa-apa. Peluang itu kan ngomong duit sebenarnya. Di peluang itu ada duit gitu. Kalau passion bisa dapat duit ya nggak apa-apa. Tapi kalau passion nggak mau dapat duit, misalnya mau jadi artis, itu kan pilihan aja. Gak apa-apa juga kok. Orang ada banyak jadi artis karya bagus tapi nggak punya duit juga, apa juga. Dia suka yang gitu kok. Gitu sih. Hidup tuh pilihan, Pak. Pilihan. Apa-apa. Nggak ada yang salah. Untuk startup itu harus orang yang memulainya itu mengerti melek teknologi dan mengerti yang dari sistem-sistem, karena kan intinya basicnya kan minimal harus melibatkan teknologi kan. Nah, kalau yang mau mulai startup masih mahasiswa ini kan mungkin kemampuan IT-nya beda ya. Kalau yang sama lulusan Silicon Valley yang ada yang kuliah di sana gitu kan pasti mahasiswanya udah pada ahli gitu kan. Kalau mahasiswa di sini mungkin teknologinya kemampuannya belum sampai taraf yang tinggi lah seperti IT itu. Apa masalah ya kalau buat startup itu gimana ya menyelesaikan? Gimana, Pak? Bebas deh. Kalau dibilang IT Indonesia kurang sih saya bilang enggak ya, karena Bukalapaknya bisa, Gojek aja bisa, IT Indonesia nggak jelek sih. Cuma sekali lagi saya bilang komposisi startup yang bagus adalah Anda harus ada minimal hustler sama hacker gitu loh. Minimal ada orang yang bikin bisnis sama marketingnya, sama orang yang mengembangkan teknologi gitu. Jadi kalau saya bilang tetap aja harus ada dua itu loh. Ya jadi ya nggak jangan sendiri lah. Nah, tapi biasanya kan kalau misalnya kayak Tokopedia nih, si Williamnya itu memang dia jago IT-nya. Makanya biasanya yang mendirikan startup itu, dia orang yang mendirikannya itu yang jago teknologinya biasa gitu. Tapi kan William itu kan salah satu founder doang. Iya, salah satu. Nah, mereka kan foundernya banyak gitu loh. Ya kayak si Ahmad Jaki sama dia kan ada 3 kan, satu CFO sama satu COO-nya gitu. Jadi harus ada inilah, harus ada timnya lah, yang kuat, yang solid gitu loh. Nggak bisa satu mengerti semua itu nggak bisa. Dan juga nih kalau ada tim ya, ada CEO sama CTO gitu ya, itu cari funding lebih gampang nih single fighter. Kartu namanya dia untuk dia Iya, semua gitu ya. itu lebih gampang deh pokoknya. Tapi mungkin kalau bisa saya tambahkan juga, saya ingat tentang kisahnya Alibaba gitu ya. Jadi Jack Ma itu juga dulu bukan seorang programmer. Waktu dia mendirikan Alibaba, Jack Ma itu kan seorang guru bahasa Inggris ya, kalau saya salah ya. Itu guru bahasa Inggris yang ngerti tentang coding, yang tentang programmer, tapi dia bisa mendirikan sebuah startup e-commerce gitu ya. Itu juga sebetulnya kan karena ada orang-orang yang bekerja sama dengan dia gitu ya. Jadi memang kalau kita mau mendirikan bisnis startup, kita nggak harus ngerti IT berarti ya Pak ya. Jadi yang penting bagaimana kita bisa memberdayakan orang-orang yang mengerti IT untuk bekerja bersama kita gitu Pak. Kuncinya itu berarti Pak ya. Yang paling sulit biasanya flow-nya. Flow-nya, gimana Flow-nya. Jadi maksudnya gini, kita IT itu ibarat kayak dia bisa coding sesuatu, dia bisa jalanin logika sesuatu berapa. Tapi apa? Itu kita bisa hire orang atau kita bisa freelance atau gimana. Tapi yang paling sulit biasanya flow-nya misalnya gini, bagaimana
dari orang mesen barang itu sampai terus orang itu balik lagi. Itu bisnis proses maksudnya. Ya bisnis prosesnya itu, Prosesnya berarti ya. itu yang diteruskan kepada IT. Dia mungkin bentuknya seperti apa. Kalau di bahasa IT tuh biasa desainer IT-nya. Kalau di bahasa manajemen biasa bisnis prosesnya. Bisnis prosesnya kan. Iya. Kalau bisnisnya itu di mana? Iya. Nah itu biasanya suka diserahin ke IT. Tapi menurut saya biasanya orang manajemen harusnya leadernya harusnya tahu minimal mau dibentuknya kan. Karena orang IT itu kan cuma tahu bikin apa namanya codingan atau program sesuai yang diminta kan. Sesuai dengan kita biasanya, sesuai kemauannya. Itu juga saya kemarin kalau apa namanya pernah baca dan lihat tentang itu ya. Kaskus juga gitu ya. Jadi ada dua orang itu ya. Yang satu memang dia itu yang memikirkan konsep bisnisnya, yang satu dia yang support di back end-nya gitu. Hacker tuh. Hacker dan hustler. Hustler. Dua itu. Tadi ada lagi hipster Pak ya. Hipster yang baru tuh. Tren baru itu. Oh kalau mau launch, launch. kalau mau launch itu yang paling penting adalah brandingnya sebenarnya menurut saya. Jadi sebelum kita launch, kita misalnya kita launch nih, terus kita mau ngapain setelah kita launch, apa yang kita mau tuju? Launching itu kan sebenarnya tujuannya adalah pas kita launching produk kita dikenal sama orang dan yang lain-lain. Nah produk launching yang salah satunya yang bagus itu sebenarnya martabak bos. Martabak bos. Nah martabak bos itu sebelum dia bikin dia tempatin dia open, itu dia udah launching di mana-mana. Bukan launching sih sebenarnya, dia udah kasih teaser gitu di mana-mana sehingga waktu dia bikin boom gitu. Makanya kenapa gitu. Tapi sekarang menurut saya malah udah nggak begitu. Karena yang memang orang dibuat teaser, nah itu brandingnya bagus tuh. Jadi pas kita mau launch biar produk itu pada orang pada pemakai produk kita. Jadi artinya memang sebelum kita launching kita sounding dulu gitu maksudnya. Sounding dulu, branding dulu. Walaupun belum ada produknya. Belum. Branding itu nggak harus mahal loh. Maksud saya branding itu bisa melalui social network, apalah. Nggak usah yang mahal-mahal. Kecuali kita punya duit kayak Gojek. Oke. Kalau kita bicara mengenai apa namanya launch startup ya, berarti memang kan di awal itu kita sudah punya persiapan. Kalau kita minimal sudah ada websitenya atau minimal sudah ada. Nah, kira-kira kesulitan yang paling besar ketika kita launch itu di mana, Pak? Boleh Pak? Kesulitan untuk launch ya. Di mana kesulitan paling besar sih Kalau saya bilang sih launch itu benar-benar kan saya bilang interaksi ya, kayak jadi penting. Mencari metrik yang benar itu yang susah sih. Ya, kadang orang mikir, gue download aja ditinggiin deh, yang penting. Tapi download tentu orang pakai gitu, nggak menunjukkan progres desa Anda gitu. Jadi satu benar-benar harus menentukan metrik yang benar, metrik yang bukan cuma metrik-metrikan gitu loh ya kan. Itu penting sekali sih. Jadi active usernya berapa gitu. Ya saya sih menentukan itu yang paling susah. Karena kalau saya setelah kita udah tentukan itu, pas kita mengeksekusi, kalau saya bilang branding kita jangan call out dulu sampai MVP kita teruji gitu. Tapi kita punya produknya teruji. Kita launch kecil dulu kalau saya bilang. Nanti kalau kita punya udah teruji, metriknya bagus, kita baru scale, baru branding gila-gilaan atau apalah gitu kan. Nah kalau menurut saya sih gitu. Jadi istilah MVP itu kan kalau berarti MVP itu minimum viable product. Apa boleh dijelaskan? Ya, jadi MVP itu sebuah teknik lah, dimana kalau kita develop produk, itu kita jangan langsung develop hasil akhir ya gitu. Kita develop produk yang paling minimum dulu deh, yang kita core value kita tawarkan. Ya, itu baru kita kembangkan setelah itu. Saya contohnya Gojek pertama kali 2012 launching, dia nggak pakai sistem aplikasi. By phone atau by SMS, ya kan? Itu kan gampang, murah, cepat. Cuma untuk memvalidasi, ada nggak nih yang mau pakai ini gue punya nih? Ada yang mau pakai untuk apa namanya? Untuk cari Gojek gitu loh, ya kan? Melalui bukan apa turun ke jalanan gitu kan ya? Ada nggak gitu loh? Hanya untuk memvalidasi dia punya ide dia gitu loh. Itu konsep dari MVP. Jadi nggak perlu langsung jadi selesai kok tambahin mappingnya, tambahin GPS, nggak perlu. Buktiin dulu nih, ada nggak usernya? Ya, karena dalam startup itu ada 3 yang harus dibuktikan. Satu, ada yang mau pakai nggak? Ya kan? Yang kedua, yang mau pakai itu mau balik lagi nggak? Ya, jadi jangan kayak restoran misalnya grand launching, diskon ketiga-tiga, minggu depan kosong gitu, itu jangan gitu. Nah yang ketiga, kalau udah ada yang mau balik lagi, ada yang mau bayar nggak nih?
Ya, Gojek walaupun dia diskon gede-gedean, tapi ada yang mau bayar nih walaupun cuma 10.000. Nah itu penting gitu. Oke, kalau Pak yang ini kan. Nah, mungkin saya ke Pak Reza lagi ya. Pak Reza, kalau tadi kan Pak Reza berkata mengenai kita lakukan riset dulu sebelum kita memulai atau launching startup. Nah, riset itu kan pasti butuh waktu, butuh biaya. Apakah worth it biaya yang kita keluarkan, waktu yang kita keluarkan, kalau kita lakukan itu kan otomatis tadi bisa aja keduluan orangnya sudah melakukan itu. Apakah ada metode lain yang bisa kita melihat kira-kira peluang? Kalau untuk itu untuk tes produk ya Pak, research tes produk ya. Saya sih nggak setuju kalau misalnya itu harus banyak duit ya. Maksudnya itu harus di research, iya saya bilang iya. Metodenya pasti sampling Pak. Maksudnya kita sedikit-sedikit aja, misalnya 50 orang, ada nggak saudara kita jadi 50 orang di luar kota, atau nggak teman kita di luar kota. Kalau saya lebih terima Pak, kalau Yang kayak simple-simple. yang simple aja, biar kita cepat untuk yang lain, karena pasti masih banyak. Mungkin spesifik ke Pak Reza ya. Kalau misalkan saya punya produk-produk yang saya jual di startup, nah cara memasarkannya masih beda kan dengan produk yang konvensional kan. Nah itu gimana tuh cara memasarkan produk-produk bisnis startup? Bedanya itu karena ini Pak, lingkungan bisnisnya beda sebenarnya. Jadi kalau lingkungan bisnisnya tukang bakso ya di jalanan, berarti kita bilang biasanya bahasanya offline. Tapi kalau misalnya lingkungannya startup, bisnisnya startup berarti lingkungan bisnisnya di online. Nah di online itu sebenarnya ada beberapa channel bagaimana kita masarin. Misalnya ada Facebook Ad, ada Google Ad, ada SEO, atau ada apa, itu macam-macam. Ini yang penting apa nih yang mau kita tunjukin sebenarnya di startup, dan customer kita siapa sebenarnya. Kalau di teori marketing tuh ada STP, ada marketing mix, ada mate 7B, ada apa, itu harus dipakai sebenarnya biar kita nggak terlalu lebar. Tapi di branding itu kita harus tahu apa yang kita tuju, apa yang jadi perbedaan kita sama orang lain. Itu. Itu boleh jelaskan dikit Pak, yang tadi apa? Marketing mix sama semua itu dikit-dikit ya. Marketing mix. Marketing mix untuk startup pasti beda ya Pak dengan marketing mix untuk produk yang Sebenarnya sama. Sama. Itu cuma gini. Misalnya price produk, place kayak gitu. Place-nya di internet, dunia maya. Nah, gimana kita price-nya di dunia maya itu seperti apa? Jangan kita samain sama di sini misalnya. Kalau kita offline kita misalnya ada tengkulaknya atau ada yang lain-lain sehingga misalnya kita beli mahal. Tapi kalau di online karena kita nggak ada tokonya harusnya jadi lebih murah dong. Misalnya gitu sesuai dengan harga online. Dan itu cuma perlu di lingkungannya dibedakin, di convert doang. Tapi teorinya sebenarnya masih sama kok Pak. cuma bisa diaplikasikan di sana. Iya, aplikasinya harus dibedakin. Ya itu saya tertarik ini Pak, kalau kita memasarkan produk startup otomatis sekarang kita akan lebih banyak bermain di sosial media. Iya. Dan sosial media itu kan memang hampir semua orang kayaknya punya, memang nonton Facebook, Twitter. Ada nggak tips-tipsnya kalau kita mau memaksimalkan penggunaan sosial media? Ada Pak, itu ada namanya. Kalau sebelum startup, sebelum era startup itu namanya AIDA. Tapi sekarang bukan AIDA. Ada tambahan survei dan share. Ada tambahan survei. Jadi yang pertama share awareness. Jadi gimana kita membuat orang amazed gitu, membuat attention sama orang. Bagaimana kalau dia lagi ngeliat browsing, terus dia tertarik sama produk kita, itu yang paling penting gitu kan. Efek wow-nya itu ya? Efek wow, harus wow. Kalau biasa ya kita biasa aja gitu. Misalnya kita lihat teman kita ngobrol sama teman kita bilang, oh kayak gini bagus gak? Wah ini keren banget, harus yang kayak gitu. Dan yang lumayan. Kan Kalau dapat wow. Kalau sosial media itu berarti lebih banyak memaksimalkan word of mouth-nya kan? Ya. Saya cerita teman saya ada yang baru nih. Ya. Jadi efek itu yang sebetulnya mau ini kan capai kan? Ya. Word of mouth ke Ya. ini
ininya kan, penggunaan sosial media. Iya. Biasanya di sosial media juga entah barangnya lebih mudah dibeli. Misalnya tadi misalnya ada tuh startup yang tadinya kita kalau mau beli sayur harus di pasar tradisional. Sekarang dia bisa kasih akses ke langsung ke petani misalnya kayak gitu. Harusnya jadi jauh lebih murah, jauh lebih fresh. Ada yang kayak gitu. Jadi dapat efek wow-nya. Itu tapi dari quality ya. Tapi kalau dari price biasanya orang main di sosial media diskon 50%, diskon 50%, itu juga bisa buat wah lebih murah dari Jakarta, lebih murah, paling murah nih. Kalau saya buat tambahin ya, kalau dalam sosial media itu kita lebih mengarah konten marketing ya, kalau saya bilang ya. Memang ada efek power segala macam juga, cuman masih bikin konten apa nih kita mau push ke sosial media, karena itu paling gampang ya kan, karena orang tinggal satu klik kita follow gitu, ya satu klik tinggal share. Kalau mau viral gimana ya, jangan cuma diskon ya, diskon terlalu hard selling, kalau bisa soft selling. Lihat kalian punya target customer tuh seperti apa, bikin konten yang bagus seperti itu gitu, jadi bisa di share, tinggal satu klik tuh nge-share gitu loh. Ya, jadi harus lebih mikir ke arah konten yang ada mau disajikan di Facebook Anda, di Instagram Anda, atau Twitter atau yang lainnya juga gitu. Dan sekarang lagi ada Snapchat juga lagi bagus. Nah, ini kan khusus ke Pak Randy ya. Ini kan Pak Randy influencer ya. Bisa cerita nggak sih Pak pengalaman startup pertama kali seperti apa, kemudian kendalanya, sharing ke kita? Pertama kali yang ide bisnisnya kok bisa muncul ya seperti itu gitu kan? Kalau yang pertama itu kan emang belum ngerti apa tuh, mikir pertama kali jalanin bisnis, jalan startup sama kayak jalan bisnis gitu kan. Makanya itu kaget juga tuh. Tapi dari itu saya belajar. Saya dapat ide saya kedua ini karena pada saat itu saya pakai itu jasa buat promosi lewat Twitter gitu ya. Jadi ada Twitter yang akunnya follower banyak, saya promosi lewat situ dan itu hasilnya bagus. Makanya saya dapat ide yang saya kedua dari situ gitu. Itu yang saya jalankan makanya. Kalau boleh tahu Pak, ide bisnis influencer apa sih sebetulnya ide yang mau dicapai? Jadi influencer.com itu apa sih yang mau dicapai? Kalau saya target market saya udah pasti ke semua media bisnis sih, sama startup lah juga. Ya untuk bantu mereka promosi bisnis mereka gitu, dengan cara lebih murah lah intinya. Jadi membantu startup mempromosikan bisnisnya. Ya, melalui misalnya kan ada aja nih selebgram gitu yang followernya 100.000. Nah saya tuh yang influencer itu yang menghubungkan lah antara brand dengan mereka gitu. Jadi ada platformnya langsung tinggal pilih transaksi gitu. Terus kalau boleh sharing Pak, kesulitannya apa ketika pertama kali? Kita kalau bisa dibilang masih iterasi terus, ya selalu ada iterasi terus. Kita pertama kali bisa bilang MVP pertama kita ya kita November tahun lalu kita buka stand tuh di pameran Tech in Asia. Itu belum ada produk tuh, cuma halaman depan doang, jual konsep lah ibarat. Ya tapi ya udah maju aja MVP gitu kan, ngapain pusing, lihat aja di mana dapat kartu nama berapa banyak. Ya, dan itu hasilnya bagus. Nah, terus bulan Desember kita udah mulai ada prototype. Wah, nggak ada yang sign up, cuma 25 orang. Dari kartu nama dapat banyak nggak ada yang sign up. Nah, udah kita gali lagi kan, kita iterasi lagi. Kenapa nih bisa begini? Sampai akhirnya bulan Maret. Nah itu kita bagus reaction-nya dari bulan Maret itu sampai sekarang masih bagus. Jadi emang ada iterasi sih semuanya gitu. Pasti deh ide yang kalian bikin pertama kali itu bukan final produk kalian, udah pasti bakal berubah. Ada modifikasi yang dilakukan. Ya, kayak Bukalapak kan pertama kali kan buat jualan sepeda, ya kan? Akhirnya dia jadi marketplace, ya kan? Jadi ide yang kalian pertama kali pikir, makanya saya bilang secara praktis sih ya itu nggak usah terlalu banyak pikirin bisnis kanvas, nggak usah terlalu bagus-bagus gitu, itu akademik semua. Makanya kalau saya bilang paling penting lu launch langsung, lihat gimana, launch langsung, ukur. Error gitu ya. Iya, tapi harus diukur juga gitu kan, jangan trial error terus kita ngapain gitu ya kan, harus ada ditentukan dulu pertama kali. Ini gimana gitu ya kan, bahkan kita dari MVP aja dapat kartu nama banyak, pas kita sebarin lagi yang kedua kali nggak ada yang sign up gitu, itu terjadi gitu, bisa terjadi, ya kan. Jadi ya kalau saya bilang sih semua yang diajarkan itu penting lah, semua itu bisnis kanvas atau marketing itu penting sekali. Cuman jangan terlalu banyak box down di situ gitu. Kalau mau mikir kok harus perfect nih begini, marketingnya begini, percuma. Nanti kalau udah di launching udah tahu deh problemnya apa. Oh ternyata marketnya maunya seperti ini nih.
ternyata untuk ini seperti ini nih, kita harus rubah lagi. Agility-nya harus ada gitu loh kalau bikin startup. Bagaimana respon kita terhadap perubahan itu yang penting juga ya Pak? Ya betul. Yang efektif sama efisien tuh untuk iklanin produk kita seberapa sering gitu, terus pas kapan, atau misalnya pas kita launching pertama doang, atau setiap ada promo sesuatu atau barang baru gitu. Produknya apa? Enggak, saya baru nggak dapat gambar, ini cuma kayak semacam Nah kalau orang jualan follower, kemarin saya juga ditanyain tuh, dia mau beli follower buat ningkatin sebenarnya omsetnya dia. Terus dia cerita sama saya, tapi ini followernya nggak jelas dari mana, entah dia fake follower atau memang followernya nggak sesuai sama targetnya. Tapi saya pikir tingkatin aja follower, nggak apa-apa sekali kita beli. Habis itu kita tahu follower kita banyak, minimal untuk kalau kita followernya banyak kan minimal pas kita nawarin ke orang, oh ini followernya banyak, jadi udah kayak trusted gitu, terpercaya, Aku gitu kesannya. laku gitu. Targetnya cuma buat itu, jadi jangan beli terus tapi rugi nanti. Ada tips nggak Pak bagaimana meningkatkan follower di sosial media? Nah ini Sekali lagi balik lagi sih kalau sosial media konten marketing aja sih. Konten marketing. Ya dipikirin konten apa yang mau di-push gitu loh ke customer kalian atau calon user. Itu yang paling penting lah ini. Intinya konten marketing Bu. Iya. Nanti baru tambahin promosinya gitu loh. Tapi kalau promosi terus orang malas juga ntar. ya supaya laku kita harus tahu masalah orang yang mau kita solve apa sebenarnya. Jadi misalnya kita mau tawarin produknya apa, misalnya balik lagi ke bakso ya, orang pada jualan bakso nggak enak, kita bilang rasa kita enak, jadi selalu nawarin yang beda, yang kita mau solve apa, itu yang harus kita push kontennya. Tentang biasa kalau marketing kan selalu orang bilang tentang perbedaan antara kita dan orang lain, itu selalu buat marketing. Oke, menarik ya Pak. Kita akan lanjut sekarang ke segmen ini Pak. Jadi kalau saya udah punya ide nih untuk bisnis startup, seringkali kendalanya kalau saya mau melakukan bisnis, entah itu startup ataupun bisnis tradisional, itu modal, uang, modal. Nah ini gimana nih? Kira-kira kalau menurut Pak Randy, kalau pendanaan startup tuh gimana ya caranya? Mulai pertama kali saya dapetin dana dari mana? Ya. Kalau pendanaan sih, kalau startup biasanya ada 3 lah ya, yang paling banyak ya. Satu, ya kita bootstrap dulu lah. Intinya coba kembangin dulu sendiri ya. Nggak terima gaji atau apalah gitu. Keluarin MVP-nya dulu, buktikan dulu lah. Temuin dulu produk market fit-nya, ya kan. Nah, itu bootstrap satu kan. Yang kedua, kita bisa lewat angel investor. Saya ada kenalan nih orang nih ya, yang duitnya banyak nih, dan dia percaya terhadap startup Anda gitu, dan dia mau taruh duitnya ke startup Anda. Yang ketiga bisa melalui venture capital namanya VC. Ya, yang ketiga ini ya sebuah perusahaan lah, dia menggalang dana dari strategi partner mereka untuk invest ke startup gitu. Jadi ada 3 opsi di Itu opsi ya, ya. bootstrap itu berarti kita sendiri ya, Udah sendiri. Ya. Kemudian angel investor kita cari dari Individual sih, investor lebih ke individual. Oke. Kemudian yang berikutnya yang perusahaan venture capital. Venture capital. Ada crowdfunding juga sebenarnya. Oh iya, ada crowdfunding, sistem crowdfunding. Ada crowdfunding. Kalau dari Pak Reza gimana? Dan selain 3 ini ada cara lain untuk mendapatkan pendanaan untuk startup? Nah, beda Pak. Jadi kalau misalnya startup yang kayak Pak Randy, yang untuk dijual, ibaratnya itu kita misalnya bikin produk nih, satu produk. Ini harus kita permak gimana ini bagus buat dijual. Itu tujuan startup. Startup yang Pak Randy kan. Pak Randy, Iya, Pak Randy ya. Bagaimana ini kita bisa poles dimanapun, misalnya kayak Gojek. Misalnya dia nggak untung pun, gimana bisa jual mahal? Gimana itu bisa dipoles? Ya kayak gitu. Nah, itu pasti harus modal dari luar seperti Gojek. Makanya kenapa dia push modal dari luar terus? Kan? Pakai visi, pakai investor, pakai. Misalnya contohnya Traveloka ya, Traveloka itu dia udah mau IPO, dia ngomong sama bursa, dia bilang dia itu market share nomor 1 di Indonesia besar untuk travel, siapa usernya paling besar dia, tapi dia masih rugi. Tapi orang pasti ada di dia, karena segitu bagusnya dia begininya. Nah kalau untuk yang saya karena saya lebih suka bisnis itu kalau saya mau bikin ya buat saya aja sendiri, habis itu jalan aja terus saya mau ganti bisnis ya saya ganti aja bisnis, nggak harus saya hilangin dong gitu kan. Kalau saya tuh gayanya kayak gitu, jadi kalau saya sih gayanya
macam-macam Pak cari duit gitu kan. Tapi yang pertama saya pasti bilang coba dari lingkaran pertama, dari diri kita sendiri, kemampuan kita apa itu kan modal kita juga sebenarnya. Kita bisanya apa yang kita bisa kerjakan. Kalau kita hire orang berapa, misalnya kita hire orang 5 juta, kita berarti value kita ada 5 juta juga misalnya gitu ya. Atau kadang-kadang ya dari keluarga, dari teman. Saya juga pernah ngalamin, misalnya saya cuma lagi cerita doang, ngobrol-ngobrol lagi ngapain, terus teman saya mau funding saya bilang tar dulu. Jadi banyak sih caranya, salah satunya melalui itu atau melalui saya, kayak saya, atau melalui kalau mau yakin banget bisa pinjam duit ke bank, kalau bisa funding. Jadi macam-macam cara yang funding ya. Ya. Cuman kalau kita bicara tadi Pak, mungkin tidak untuk Pak Randy, kalau kita mendapatkan dana dari pihak ketiga, entah itu bank, apakah itu agent investor ataupun venture capital, itu kan ada dana kutip, ada resiko pasti kan, resiko. Nah resiko itu bisa, misalkan kita kerjasama join, saya punya ide, tapi saya nggak punya uang, teman saya punya modal, kita kerjasama, nah nanti bisa pecah suatu saat. Nah itu gimana tuh mengatasi yang masalah itu? Kalau pendanaan ya itu. Jadi pertanyaannya gimana? Jadi kalau orang saya punya ide bisnis, teman saya punya modal, ya kita join, kita lakukan bisnis startup. Ketika bisnis startupnya itu sudah mulai besar, ribut kita akan pecah kan. Otomatis kan saya yang punya ide kalah. Oke, saya anggap itu angel investor lah ya. Ya, angel investor ya. Oke, makanya kalau saya bilang sih dari 3 opsi yang saya bilang tadi sih ya, itu sebenarnya tergantung sih kalian mau ngapain startup kalian gitu loh. Kalau saya, prinsip saya coba bootstrap dulu deh, sampai kita udah product market fit. Coba bootstrap dulu, ya baru cari funding. Ya, paling cuma perlu waktu ya 1-2 bulan lah untuk MVP. Ya nggak lama kok gitu loh. Ya, jadi kalau saya bilang sih coba bootstrap dulu sebisa mungkin. Ya karena kalau kalian early juga nih cari funding, baru ide atau apa, kita ditekan. Ya kan? Ya udah deh, gue kasih lu misalnya 500 juta deh, tapi gue minta 50% dari equity lu. 50 udah bagus. 50 bagus ya? Kemarin cerita 70. Oh 70 ya? Iya. Iya. Di luar negeri 70. Bisa 70. Karena itu untuk investornya. Iya, investornya. Alasan investornya dia bilang, kan di sini saya banyak kerja, kan Dan resikonya besar gitu kan. Resikonya orang belum ada value-nya, belum jelas barang, belum ada apa-apa. Cuma ide doang. Terus ada sih. Jadi teori saya sih, saya punya rule of thumb lah intinya ya. Bootstrap dulu sebisa mungkin, ya kan, sampai kita product market fit, baru coba ini gitu, cari funding melalui angel kah, melalui VC, terserah gitu. Tapi bootstrap dulu aja. Jadi menurut Pak Randy yang terbaik itu kita coba bootstrap dulu gitu. Iya, bootstrap dulu. Sampai segini. Gue grownya segini nih. Gue 1 bulan aja tanpa marketing banyak gue segini. Jadi kita harus bicara dengan fakta yang kita tunjukkan juga. Seperti itu. Kita udah ada something nih gitu loh. Bukan cuma ide doang. Kalau Cuma ide ide kan susah ya Pak ya. Iya, makanya kita mau jual apa gitu kan ke mereka kan. Gitu. Menyambung yang tadi bootstrap itu Pak, mungkin nggak sih kita melakukan sebuah bisnis startup tanpa modal sedikit? Bisa nggak? Bicara dalam hal ini pakai uang dulu, tanpa kita ngeluarin uang dulu. Mungkin nggak kita melakukan sebuah model bisnis startup tanpa kita spend uang dulu? Kalau dalam validasi produk ya MVP itu saya bilang mungkin aja sih. Kayak kalau Gojek kan cuma kasih nomor handphone aja. Ya telepon ke sini nih untuk cari ojek gitu kan. Itu kan ya perlu uang juga lah. Kalau nggak nggak mungkin, tapi nggak perlu terlalu besar kan. Kalau bikin aplikasi bisa ratusan juta. Ya ngapain gitu? Itu cuma nomor handphone. Kan yang penting konsepnya dulu nih, product market fit dulu. Jadi mungkin aja. Makanya kalau saya bilang kita harus MVP itu penting gitu. Kita jangan langsung bikin produk final. Bikin produknya minimumnya dulu deh, ya kan? Nggak perlu bagus-bagus, yang penting value-nya yang kita lakukan ada gitu di produk itu. Jadi memungkinkan ya kita bisa lakukan startup tanpa kita spend Mungkin sekali sih. Pak Riza, Mungkin Pak, itu maksudnya diri kita tuh modal kita juga. Itu kan ada ide juga diri kita ya. Misalnya kalau kita mau buka startup, terus kita mau bikin mobile apps gitu kan, terus kita bisa, ya sekolah aja ada khusus startup kok, cuma berapa kok. Itu sekolah aja sebentar sambil bikin minimal belajar itu ya. sambil belajar minimal bisa. Terus kalau udah agak kelihatan baru tunjukin ke orang misalnya setelah jadi prototipenya kira-kira seperti apa untuk dikembangin lebih jauh. Yang dia bilang MVP itu
ada prototipenya minimal seperti apa. Itu bisa sih menurut saya sangat bergantung niatnya. Buat teman-teman kita mahasiswa di sini memungkinkan mereka mulai dari sekarang bisnis startup mungkin. Oke, ajak teman-teman yang bisa, Ya, ajak teman yang bisa, kita nawarin mimpi lah. Itu kan gratisan juga. iya. Oke, mungkin spesifik ke Pak Reza lagi ya. Kalau kita bicara kita jadi investor, otomatis kan kita harus bikin efek apa ini? Investor itu benar-benar tertarik terpukau dengan presentasi kita atau dengan ide bisnis kita. Nah, mungkin ada tips atau trik atau cara-cara ini supaya kita ketika kita mempresentasikan ide bisnis kita itu bisa membuat investor itu tertarik dan bisa memberikan dana ke kita gitu. Ya pertama pasti ide bisnisnya harus bagus ya. Ide bisnisnya harus bagus. Terus yang kedua, tapi jangan lupa si foundernya itu yang mempresentasikannya itu si investor juga harus suka sama dia kepribadiannya dia. Kalau misalnya kita datang ke investor terus kayak ya Pak, kita nggak pede gitu kan dengan produk kita sendiri, investor juga pasti akan males. Soalnya yang mempresentasikan itu si founder itu akan membawa duit si investor ini berapa lama gitu. Dia bisa atau enggak. Nah, kesiapannya kita mau investnya ke siapa? Apa yang harus kita tunjukin? Kalau saya boleh kasih tambahan ya, kita pitching ke angel sama pitching ke VC itu beda angle tuh. Ya, kalau angel investor tuh dia lebih melihat financial performance-nya gimana. Ya, misalnya hitungan kitanya. Ya itu hitungannya. Maksudnya kalau saya tadi invest sama angel nih, misalnya rugi kan nih bulan ini, cash flow-nya gimana? Ya, udah untung belum, targetnya kena nggak gitu kan. Tapi kalau ke VC itu dia lebih bikin traction. Ya, yang DMV tadi yang saya bilang, ya, dia lebih bikin traction. Berapa banyak nih user, berapa banyak nih usernya balik lagi, active usernya berapa, dan semua hitung-hitungan seperti itu. Jadi beda angle. Saya potong, kalau itu kita tidak bisa minta dana ketika kita belum punya prototype. Kalau berupa ide belum bisa. Bisa aja Pak, ya paling ditawarin murah gitu aja. Iya. Ya. Kalau saya bilang gini lah, intinya jangan cari funding kalau kalian belum siap lari deh, itu aja deh. Ya, kalau masih scalability masih pertanyaan itu gimana growth strategi yang belum ada, jangan deh. Jangan coba-coba. Buat apa gitu ambil buat duit orang, nanti dia ditentuin nih, lu harus segini, kita stres sendiri. Kalau belum siap jangan. Jadi jangan dapetin funding untuk menjalankan startup kalian. Ya, dapetin funding untuk grow startup kalian. Kata kunci itu berarti. Ya, untuk grow. Ya. Oke, mungkin Pak Randy punya pengalaman ya ketika mengembangkan influencer mendapatkan dana. Ini menggunakan apa Pak? Saya dua kali sih saya tolak malah nggak ini saya kalau saya belum masuk. jadi bootstrap. Ya masih bootstrap, tapi saya udah 2 kali nolak gitu loh. Yang pertama sekitar 500 juta, yang kedua sekitar ya 100. Boleh tahu Pak alasannya ditolak kenapa? Ya kan saya bilang gitu, saya bilang kita punya scalability, strategi belum bagus. Kalau siap lari jangan terima. Ya, Maksudnya masih merasa belum oke. belum siap gitu, siap lari gitu ya, untuk lari belum siap gitu, masih banyak harus dipikirkan gitu. Jadi ya gitulah. Ini karena Pak Randy juga mau kalau dia value-nya lebih, dia bisa punya value, dia bisa jadi founder atau apa. Tapi kalau dia belum punya value-nya jelek, ya usaha ini ibarat langsung dibeli sama kita jadi pegawainya investor. Kita diatur-atur sama investor. Karena kita nggak punya sesuatu yang bisa kita ibaratnya kayak nilai jual gitu. Saya nanya kalau misalnya kita mau bisnis atau startup itu, kalau misalnya lebih baik cari yang peluang untuk yang besar dengan risiko besar, atau yang peluangnya besar untungnya sedikit tapi risiko sedikit tapi maintenance-nya panjang gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita bikin sekarang, kalau kan panen basah Indomie misalnya, terus kita bikin mie baru yang istilahnya lebih enak, lebih murah, lebih sehat gitu, lebih semuanya. Tapi kan kalau misalnya kita turun di pasar mungkin awalnya laku, tapi kan kalau misalnya dipelajari sampai Indomie, dia lebih besar, terus dia masih konsep yang mirip juga, dia bisa jual produk baru, brandnya lebih besar, itu kita kemakan juga. Atau lebih baik kita kalau mungkin kerja sama-sama kayak Indomie dengan produk kita gitu, atau gimana?
Sebenarnya saya masih belum jelas, tapi sedikit tentang Indomie ya. Jadi Indomie itu sebenarnya nggak ada yang pernah ngalahin. Yang pernah sekali ngalahin Indomie sebentar, tapi cuma sebentar, itu mie sedap. Sebentar doang, habis itu dihajar lagi sama Indofood. Itu kan kamu ngomongnya tentang ada yang lebih enak, lebih apa. Itu pernah ada kasusnya kayak gitu tuh. Indofood sama mie sedap Wings Group. Itu punya Wings Group. Nah pertanyaannya tadi apa? Lebih baik yang untung besar tapi resikonya besar, atau yang untung sedikit tapi maintenance-nya panjang gitu. Kalau menurut saya sih itu masalah preference kita sendiri sih sebenarnya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau saya lebih suka yang sustainable, yang long lasting. Kalau saya untung sedikit, jangka panjang, nggak apa-apa. Habis itu saya pilih yang lain aja. Dibanding saya harus resiko ngos-ngosan. Kalau saya terserah aja itu sih lebih suka. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau ada kita lanjut Pak ya. Ini saya pernah memperhatikan Pak, banyak perusahaan startup yang tadi kan dikatakan juga sempat bahwa sampai sekarang belum ada yang untung gitu, masih rugi mereka. Nah itu gimana kira-kira tanggung jawabnya ke investor? Kalau saya jadi investor saya lihat seperti itu kan, wah saya lihat ini apa namanya invest uang tapi belum ada prospek untuk uang saya kembali. Itu gimana Pak? Kalau menyikapi hal Ya, sekali lagi kan kalau dia dapat fundingnya dari venture capital, dia nggak pusingin gituan ya Pak. Ya kan, hitungan untung dia tuh berbeda gitu dengan profit and loss begitu beda gitu. Beda. Dia kan yang saya bilang tadi GMV yang dilihat. Ya intinya tuh GMV itu sebenarnya Gojek itu udah untung, cuma karena marketing budget gede dia rugi. Intinya apa? Jadi kalau marketing budget kecilin, dia jadi untung gitu bro. Jadi langsung lah itu ya, kalkulasinya tuh lebih teknikal lah. Cuman yang dilihat itu beda gitu loh. Kalau bilang untung atau enggak ya, kalau tradisional ya rugi lah, ya kan. Nah, jadi gimana kita bisa mengukur kalau kita itu performance-nya bagus atau tidak dalam startup itu yang menjadi indikator apa? Nah kalau misalnya kayak venture capital ya berarti dia punya user semua lah itu. Dia punya basketnya tuh berapa gitu, transaksinya tuh sebulan berapa gitu, naik enggak gitu. Transaksinya tuh masih pengen dilihat secara tidak langsung ya. Jadi masing-masing ini beda-beda ya untuk indikatornya ya. GMV itu sih biasanya dipakai ya. Kita coba di Google aja GMV hitungnya gimana. Itu ada kok. Jadi ada user acquisition cost gitu kan, ada customer lifetime value atau apalah, itu ada formulanya sih. Itu yang dihitung dari mereka itu. Ini profit nggak nih ke depannya. Dari sisi launching juga dikatakan yang penting ada prototype dulu kalau bisa, sehingga kita itu bisa mulai mempromosikan ide bisnis kita ke masyarakat. Dan dari sisi funding ada beberapa opsi antara lain bootstrap, angel investor dan venture capital. Tapi kalau bisa yang utama yang kita ini adalah bootstrap, karena memang sebelum kita punya sesuatu yang memang memiliki value ataupun sebelum kita siap, lebih baik jangan menggunakan investor. Oke, terima kasih kepada Pak Randy dan Pak Lisa atas bincang-bincang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memiliki dampak bagi mahasiswa kita. Siapa tahu mereka nanti suatu saat tertarik menjadi seorang startup atau mulai startup